Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya kembali lagi ke Bapak Usman. Ini kandangnya. Harapannya ini saya review kandangnya dan beberapa ternak hasil entoknya atau hasil ternak entoknya. Tetapi ya lagi-lagi Bapak Usman tidak mau wawancara secara live karena beliau belum merasa pantas untuk diwawancara. Tetapi tidak mengapa, apapun hasilnya nanti saya akan bagikan di channel ini untuk menjadi inspirasi bagi teman-teman semua dalam beternak entok. Simak video ini sampai akhir durasi hanya di channel R Plesiran Kandang. Oke teman-teman, langsung saja, tidak berbasa-basi, saya hari ini berada di kandangnya Bapak Usman. Bapak Usman saat ini mempunyai sekitar 25 ekor entok hasil dari ternakannya. Ini adalah sisa dari kematian-kematian entok yang beberapa bulan yang lalu beliau alami. Kemarin saya sudah mereview ada 60 ekor entok yang mati. Ternyata setelah saya konfirmasi kembali, totalnya itu ada 150 ekor entok yang mati. Awalnya Bapak Usman hanya memacu keuntungan. Dia membelikan entok atau membeli entok dari para peternak senior. Salah satunya adalah Mbah Ngadimin yang kemarin saya review kandangnya peternak magot. Mungkin teman-teman belum melihat, bisa di scroll ke bawah. Ada terobosan dari peternak entok senior, itu adalah Mbah Ngadimin. Salah satunya Bapak Usman ini mengambil entoknya dari sana. Tidak peduli harganya karena masih suka, Bapak Usman sudah menghabiskan modal 10 juta untuk pembelian entok siapan produksi. Jadi bisa dikira-kira itu umurnya sekitar 8 bulan. Ketika sudah beranak pinah, beliau tetap ingin memperbanyak ternak entoknya karena masih suka ya. Ini hobi. Hobi bukan memacu pada hasil bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan, tapi yang namanya hobi berapapun akan dijalani. Dan itu terjadi ketika beliau sudah mempunyai entok itu sekitar hampir 200 ekor. Ada yang minat tetapi tidak dijual. Nah, ini yang menjadikan awal mula beliau itu terkena virus entok yang mematikan hampir dari 100 ekor entok ternakannya. Untuk pakan, keterangan beliau itu sudah menghabiskan sekitar Rp200.000 per minggu. Bayangkan, untuk pembelian katol beliau sudah menghabiskan Rp200.000 per minggu, dan hasilnya beliau tidak mampu menangani adanya virus yang menyerang kandang beliau. Yang terjadi, semua ternak entokannya itu mati atau ada yang tersisa. Nah, sisa-sisa dari sejarah yang dialami Bapak Usman itu terjadi saat ini. Ini adalah sisa-sisa dari hasil ternakannya yang terselamatkan dari serangan virus yang menyerang kandang beliau. Ini adalah entok, bisa dikatakan ini Rambun Super ya. Ketika dikonfirmasi ini jenisnya apa, beliau tidak bisa menjawab karena ya juga beliau tidak paham terkait dengan jenis-jenis entok, mana yang jumbo, mana yang super, mana yang lokal, mana yang Rambun. Jadi ini sisa dari kematian 100 entok yang dulu dibesarkan, dan hasilnya saat ini ya bisa dilihat dari video ini. Ini adalah entok yang saat ini beliau jalani untuk survive di dalam peternakan entok. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah entok yang umurnya untuk yang basor ini masih 10 bulanan. Yang kecil-kecil atau yang tanggung-tanggung ini masih 4 bulan. Bisa dibayangkan, 4 bulan sudah sebesar itu. Jadi ini bisa dipastikan ini adalah Rambun Super. Tetapi karena keterbatasan pengetahuan beliau dalam mengklasifikasikan jenis entok, beliau tidak bisa menjawab ini dari mana dan ini jenis apa. Kalau lihat dari
postur besar badannya, ini adalah Rambon Super. Sepertinya seperti itu. Oke teman-teman, melihat dari perkembangan endoknya, jenis-jenis endoknya, bisa dilihat ini bagus-bagus ya. Ini juga besar-besar. Kalau ini dikembangkan lebih luas lagi nanti, ini bisa dipastikan bisa panen di umur 5 bulan. Karena pembesaran endok idealnya itu adalah 6 bulan. Di harga untuk yang betina itu 65.000 dan untuk yang basor tergantung dari besar bobotnya. Itu di atas 75.000, bahkan ada yang 100.000. Tetapi kalau punya Bapak Usman ini bisa dipastikan ini harganya lebih dari 100.000 rupiah karena posturnya yang sangat besar, dan bila diseriusi ini bisa dipanen di umur 5 bulan. Bayangkan 5 bulan sudah panen di harga 100.000 rupiah lebih, seperti itu. Pengalaman yang dulu kegagalan endok yang terjadi, tidak tahunya atau tidak dipahaminya manajemen pakan yang boros karena masih hobi ya. Beliau belum melihat hasilnya tetapi masih hobi, menjadi pengalaman terbaik bagi beliau karena kos pakannya sangat membengkak. Kalau dulu 1 minggu itu 200.000. Kalau sekarang keterangan dari beliau sudah mempunyai racikan pakan tersendiri. Racikan pakan ini bukan pakan alternatif teman-teman. Ini adalah pakan pabrikan, tetapi diperhitungkan bagaimana caranya pakan ini bisa maksimal tetapi ongkos pakannya bisa ditekan. Jadi gini. Oke teman-teman, ini kita akan memperlihatkan cara irit pakan endok dengan menggunakan pakan pabrikan. Ini menggunakan katul ya. Katulnya katul kasar ya, Pak? Katul kasar ya? Ini menggunakan katul kasar, terus menggunakan BR untuk pedaging ya ini. Ini bukan yang starter ini. BR untuk pedaging. Ini sangat irit sekali karena apa teman-teman? Jadi nanti kita lihat. Ini adalah wadah untuk meracik pakan. Ini untuk wadah untuk meracik pakan dari Bapak Usman yang kemarin saya review kandangnya yang gagal karena ada kematian 60 ekor. Ini menggunakan pakan hanya katul dengan pur BR atau pur ayam pedaging yang fokus pembesaran. Nah, aplikasinya kalau menurut Bapak Usman itu jadi yang namanya katul ini ya. Ini katul nanti diracik 3 kilo. Katul ini diracik 3 kilo, terus dicampur dengan 1 genggam pur ayam. Nah ini 1 genggam pur ayam, pakan ayam 1 genggam, hanya 1 genggam saja. 1 genggam purnya ini dikasih air ya, air hangat dimasukkan ke sini. Nah, ketika sudah dimasukkan ke sini nanti 3 kg katul yang tadi itu dicampur dengan air pur yang sudah dihancurkan atau yang sudah dilarutkan ke dalam air panas, terus dicarup sampai merata. Lah nanti ketika sudah sampai merata langsung diberikan ke endok-endoknya Bapak Usman. Jadi seperti itu. Hasilnya tadi sudah dilihat. Basor yang putih itu umurnya baru 10 bulan tapi sudah segitu. Dan yang rombongan tadi itu ada yang tanggung ya, itu baru umur 4 bulan sudah sebegitu besar. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan lihat ke dalam kandang. Hasil ternakannya ini seperti ini. Nah, ini hasil ternakan mindiannya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ekor minti ini. Tapi memang beliau memberikan pakan ini
karena ya satu, keterbatasan waktu untuk memberikan pakan alternatif yang bisa menjadikan beliau itu survive adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan pakan yang bagus tetapi tetap ekonomis, tetapi tetap tidak menyita waktu beliau sebagai wira swasta bekerja, dan sehingga di dalam ternaknya itu tetap besar-besar atau tetap sehat dan produksinya tetap lancar. Tadi kita sudah melihat di dalam kandang ternaknya itu ada beberapa yang sudah mengeram ya. Itu adalah bukti kalau campuran pakan pabrikan hanya 1 genggam saja pun itu mampu mencukupi kebutuhan protein maupun vitamin ternak entok kita. Oke, dapat disimpulkan teman-teman bahwasanya manajemen pakan itu sangat penting. Kalau kita bisa mensiasati walaupun pakai pakan pabrikan saja, itu bisa tetap menjaga stabilitas produktivitas entok kita. Dan satu lagi, jenis entok yang kita pelihara itu juga memastikan kita bisa panen cepat atau tidak. Kalau kita lokal ya kita berarti membutuhkan waktu 7 bulan sampai 8 bulan untuk bisa dipanen. Tetapi kalau entok kita itu jenisnya sudah agak lumayan atau Rambon Super seperti dari Bapak Usman ini, itu bisa dipanen di umur 4-5 bulan. Jadi kita mau pelihara entok yang jenis lokal, Rambon biasa ataupun Rambon Super atau bahkan jumbo sekalian. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.